Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Umyanasari, NIM 23531113, lokal PAI 3E, dengan materi beriman kepada qada dan qadar. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, yuk simak penjelasan berikut ini. Selanjutnya, memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam itu rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering juga disebut dengan takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati dengan adanya ketentuan Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada adalah ketetapan sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah ketetapan yang sudah terjadi. Berikutnya yaitu dalil-dalil tentang qada dan qadar. Di dalam surat Al-Qamar ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan di surat Al-Ahzab ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana amrullahi qadaran maqdura, yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Selanjutnya ada hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bulan, dan sebagainya, bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mengetahui hubungan antara qada dan qadar juga disebut dengan takdir. Ada dua takdir. Yang pertama, takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Takdir yang tidak dapat diubah, contohnya itu jenis kelamin dan jodoh. Yang kedua, takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia, melainkan usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan. Contohnya itu miskin dan sakit. Selanjutnya ada fungsi iman kepada qada dan qadar, yaitu menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak muhmudah, sifat terpuji. Yang keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Selanjutnya itu perilaku beriman kepada qada dan qadar. Melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Melatih diri untuk sabar dan tabah. Senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup.
Selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Beriman kepada qada dan qadar memberikan ketenangan jiwa karena mengajarkan kita untuk menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas. Keyakinan ini membantu mengurangi kecemasan dan ketidakpastian tentang masa depan, karena kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Dari berserah diri kepada kehendak Allah, kita belajar untuk tidak terlalu terikat pada hasil usaha kita, melainkan lebih fokus pada usaha dan doa, sehingga hati menjadi lebih tenang dan damai dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.